bukti daripada kita benar percaya kepada Tuhan Yesus, kita mencari Dia. Mengapa saya bilang begitu? Karena Dia adalah pengharapan, Dia semuanya dalam hidup kita. Kan firman Tuhan bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman, dasar, pondasi. Iman itu pondasi, dasarnya hidup kita sebagai orang Kristen. Jadi kalau kita nggak memiliki pondasi di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa bilang pada Tuhan Yesus, aku percaya padamu? Kalau orang membangun rumah, mereka akan membuat pondasi. Pondasinya itu biasanya selalu batu yang kuat. Batu yang kuat. Nggak mungkin batu-batu yang kecil-kecil. Batu yang susah sekali tuh kalau dipecahkan itu. Kita lihat tuh orang-orang kalau membangun rumah, dasarnya selalu dibuat batu yang kuat. Itu sebagai dasar supaya rumah itu ketika umpama datang gempa atau datang apa, dia kokoh. Sama halnya. Jadi kalau kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus katanya nggak memiliki pondasi, nggak mungkin mereka percaya. Nggak bisa dikategorikan mereka percaya. Karena itu tadi, iman adalah percaya. Percaya sama dengan 100. Ingat ini, iman sama dengan 100%. Ketika kita katakan kita punya iman, berarti itu kita memiliki pondasi. Jadi sudah ada pondasi itu di dalam kehidupan kita, makanya disebutlah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang Bapak harapkan hari ini? Kesembuhan. Apa yang Ibu harapkan hari ini? Pertobatan untuk anaknya. Apa yang kau harapkan hari ini? Kesembuhan. Tapi jangan cari kesembuhan fisik saja. Ketika kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu jangan seperti melakukannya di rumah sakit. Bapak Ibu pergi ke rumah sakit untuk apa? Mengobati penyakit fisik. Jangan pergi ke rumah sakit. Jangan datang ke gereja, datang ke tempat ibadat seperti kalian pergi ke rumah sakit. Jangan. Datanglah ke sini untuk bisa mengalami kesembuhan atas tubuh, jiwa, dan roh. Karena ketika kita sudah mengalami kesembuhan atas jiwa kita, pasti kita akan mengalami kesembuhan atas fisik. Ada beberapa hari yang lalu, seorang bapak datang ke sini dari bagian, bisa dibilang mukanya dia itu sehat, tetapi kakinya, tangannya semua mati, nggak bisa bergerak. Lalu saya bertanya kepada bapak itu, Bapak pernah berdukun-dukun? Bapaknya bilang tidak pernah. Kalau Bapak Ibu pergi ke rumah sakit, ada yang disebutkan mens sano in corpore sano. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Itu benar. Secara alkitabiah juga. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Tapi mengapa ya jiwanya orang bisa sakit? Mengapa fisiknya orang bisa sakit? Itu semua diawali dari jiwa, Bapak Ibu. Tidak akan ada penyakit di dalam fisiknya kalau jiwanya sehat. Makanya situ, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang, jadi semua diawali dari jiwa. Saya mau bilang, kayak tadi Bapak bercerita, suatu ketika Bapak dialihkan kepada hal dunia, ingin langsung istilahnya instan lah ya itu ya, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang dimiliki oleh orang mungkin. Nah, itu timbul di mana? Di jiwa. Di jiwa. Timbul di jiwa. Keinginan ada di dalam jiwa. Kehendak ada di dalam jiwa. Kemauan, perasaan, pikiran, emosi ada di dalam jiwa. Ketika keinginan kita ingin kita mau melakukan sesuatu yang lebih, tapi tidak sesuai dengan keinginan kita yang terjadi, maka kita paksakan. Ketika kita paksakan, resikonya kita tanggung. Maka terjadilah sesuatu gejolak. Stres orang itu. Contoh, ya kan kayak tadi. Ketika kita paksakan kehendak kita, bukan kehendak Tuhan, terjadi sesuatu, resikonya kita tanggung. Selalu kan Tuhan kasih kepada kita pilihan. Kita dikasih pilihan, kebebasan untuk memilih. Apa yang harus kita pilih? Tuhan kasih. Nah, pada saat terjadi itu, apa yang terjadi? Karena tidak sesuai kehendak orang itu yang terjadi, tidak sesuai keinginannya, lalu dia tertekan. Kepikiran. Sama, saya bilang tadi, saya lanjutkan ceritaku itu. Bapak itu, ketika dia cerita, saya bilang kepada Bapak itu, Bapak nggak akan pernah mengalami stroke kalau sebelumnya itu Bapak memiliki
jiwa yang sehat. Saya mau bertanya, Bapak boleh cerita enggak? Karena seseorang yang sakit fisik itu semua diawali dari sakit jiwa. Jangan kita kira orang yang sakit jiwa itu hanya orang gila yang telanjang-telanjang di luar. Kan? Ya. Kalau orang yang sakit jiwa, yang sudah dia tidak sadarkan diri dia sampai dia telanjang, itu sudah sakit jiwa stadium tertinggi. Tapi yang ada di tempat ini sakit jiwa apa enggak? Bagaimana kita bisa mengetahui kalau seseorang sakit jiwa? Mungkin stadiumnya enggak tinggi-tinggi, bisa 0,50, bisa 0,70, bisa 1,5 stadiumnya. Saya mau bilang, ketika orang benci, itu dia sakit jiwa. Ketika orang kepahitan, itu sakit jiwa. Ketika dia amarah itu selalu terus ada dalam dirinya, itu sakit jiwa. Ketika dia stresnya itu maksudnya pusing terus dia, tertekan dia, depresi, roh ketakutan, khawatir dia, itu juga sakit jiwa. Sakit jiwa. Karena semua timbul di dalam jiwa. Takutan, kekhawatiran. Khawatir gimana masa depan anaknya, khawatir gimana masa depan rumah tangganya, khawatir terus, takut terus. Sakit jiwa. Jadi jangan kita kira kalau orang-orang yang di luar itu, yang kita lihat di jalan-jalan, orang yang telanjang, orang yang gila, mereka itu langsung seperti itu, enggak. Itu biasa diawali dari ketidakikhlasan. Biasa pertama ketidakikhlasan atas apa yang hilang. Contoh, dia mencalonkan jadi legislatif, DPR, atau apalah itu profesinya, dia ambil tapi enggak menang. Tidak ikhlas dia karena sudah habis uangnya. Pertama-tama dia kecewa dia, kepahitan kepada orang-orang tidak memilihnya, kecewa. Lalu dia stres memikirkan uangnya udah banyak. Akhirnya roh jahat melihat dia tandus, kering, dilihat dia masuk, dikuasai mulai dia dibawa ke tempat-tempat yang sunyi, mulai dia melamun. Awalnya seperti itu, nggak langsung begitu. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kepada kita semua, kalau saat ini kita datang ke tempat ini, jangan kita kira bahwa hanya orang yang sakit yang kita bawa itu yang harus disembuhkan. Ya, saya selalu bilang, mungkin ibu berpikir anak ibu yang harus disembuhkan, tapi ibu juga, bapak juga harus disembuhkan. Harus disembuhkan. Terkadang kita fokus kepada satu orang yang benar-benar kita lihat itu sakit, padahal Tuhan mau pulihkan keluarga itu secara keseluruhan. Mengapa Tuhan izinkan bisa seperti itu? Karena Tuhan mau pulihkan satu keluarga itu. Karena begitu banyak orang di dalam dunia ini hanya agamawi, Kristen tok di dalam KTP, tapi nggak benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi. Bagaimana bisa mengenal Dia? Sedangkan mereka jarang menemui Tuhan, jarang mencari Tuhan. Saya mau bilang kepada kalian Bapak Ibu, kita baru bertemu satu kali ini kan? Apakah saya langsung bisa katakan aku mengenal